Memboikot Olimpiade musim dingin Beijing 2022. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Negara-negara Asia berperan besar dalam memajukan olahraga dunia, seperti Olimpiade musim dingin Pyeongchang, Korea Selatan 2018, Olimpiade Tokyo 2020, Jepang, dan Olimpiade musim dingin Beijing 2022 yang akan berlangsung dari tanggal 4 sampai 20 Februari nantinya, kata Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach. Kita harus bergandengan tangan untuk memperkuat peran olahraga dalam masyarakat yang memungkinkan kita untuk mengejar misi bersama dalam menempatkan olahraga sebagai pelayanan kemanusiaan, kata Thomas Bach dalam wawancara dengan Asia Today. Namun sayangnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berusaha mengajak sekutunya untuk memboikot diplomatik Olimpiade musim dingin Beijing 2022, 2 hari sesudah pertemuan virtual dengan Presiden China Xi Jinping. Bisakah Anda membayangkan dalam pertemuan virtual, Presiden Biden masih menekankan frank and sincere dan pentingnya hubungan Amerika Serikat dan China sebagai hubungan bilateral yang paling penting di dunia. Namun setelah membalikkan badan, langsung mengumumkan rencana pemboikotan diplomatik Olimpiade musim dingin Beijing tahun 2022. Pertanyaannya sekarang, mengapa Presiden Biden bisa berubah begitu cepat? Siapa yang bisa mempercayai negara begitu nantinya? Mungkin tidaklah mudah bagi orang awam untuk memahami segala tindakan standar ganda Amerika Serikat ini. Seorang pakar Amerika mengatakan bahwa Olimpiade musim dingin bukanlah milik China. Olimpiade musim dingin adalah properti dunia. Memboikot Olimpiade musim dingin Beijing adalah penghinaan Amerika Serikat kepada Komite Olimpiade Internasional. Sedangkan politikus Amerika ingin menggunakan acara olahraga ini untuk mendapatkan chip tawar-menawar dengan China. Ini suatu hal yang cukup membosankan, katanya. Memboikot secara diplomatik artinya delegasi pemerintah Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing pada bulan Februari tahun depan. Tetapi atlet Amerika akan berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Jika China memenuhi persyaratan kami, maka saya akan menghadiri Olimpiade musim dingin Beijing, kata Presiden Joe Biden. Jika sebaliknya China menolak permintaan kami, maka kami akan memboikotnya dan bahkan bersatu dengan negara-negara lain untuk memboikot, kata Presiden Amerika Serikat yang telah berusia 79 tahun tanpa menyembunyikan niat dan maksud dalam menghadapi negara pesaingnya. Apakah ada gunanya pemerasan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap China? Apakah tekanan dan paksaan Amerika Serikat akan membuat China mundur dan menyerah? Menurut media resmi, China mengatakan, pada dasarnya Presiden Biden gagal mencapai 2 hal yang paling beliau inginkan dalam pertemuan virtual minggu lalu. Salah satunya adalah memaksa China untuk tidak memajukan reunifikasi dengan Taiwan atau menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Namun sebaliknya, Presiden Biden mendapat peringatan jika kekuatan separatis Taiwan memprovokasi, menganiaya, atau bahkan menerobos garis merah, maka China terpaksa mengambil langkah-langkah drastis. Ini adalah jawaban yang paling tidak diinginkan Presiden Biden. Kegagalan kedua, seperti biasanya, setelah pencetakan dolar besar-besaran yang menyebabkan inflasi tinggi dalam negeri Amerika, Presiden Biden meminta China untuk terus membeli surat obligasi atau hutang negara Amerika Serikat. Sebagai respons, China menetapkan serangkaian prasyarat yang harus dipenuhi Amerika Serikat. Karena seperti diketahui, Paman Sam adalah negara yang sangat pandai mempolitisir segala sesuatu, seperti pertukaran budaya, seminar ilmiah, perdagangan internasional, pengendalian epidemi COVID-19, kompetisi olahraga, dan lain sebagainya. Pokoknya segala cara untuk mencapai tujuan dan memuaskan kepentingan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Presiden Joe Biden mungkin telah menaksir terlalu tinggi dirinya sendiri, kata Global Times. Jika Presiden Biden menganggap dengan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing atau menonton 1 atau 2 pertandingan, beliau akan memberikan China banyak muka atau kehormatan, ini bakalan suatu hal yang sangat konyol. China menjadi tuan rumah untuk Olimpiade musim dingin bukan untuk menyenangkan Amerika Serikat, melainkan untuk pertukaran dan kemajuan seluruh umat manusia, untuk meningkatkan persahabatan dunia dan mempromosikan peradaban manusia.
Tanpa kehadiran Presiden Biden atau bahkan absensi semua atlet Amerika Serikat, tidak akan menyebabkan kerugian apapun terhadap China, tambah Global Times lagi. Sebaliknya, ketidakhadiran mereka justru dapat mengurangi risiko Paman Sam membawa dan menyebarkan virus lagi, sehingga memberikan atlet negara lain suatu tempat pertandingan yang lebih aman dan lebih banyak kesempatan untuk memenangkan medali emas nantinya. Presiden Amerika menganggap partisipasi mereka di Olimpiade musim dingin Beijing 2022 seperti memberikan China muka dan kehormatan sebagai pertukaran untuk kepentingan Amerika Serikat. Justru merupakan suatu ketidakhormatan untuk semangat Olimpiade. Seperti yang ditegaskan oleh juru bicara Menteri Luar Negeri China, Bapak Zhao Lijian, Olimpiade musim dingin Beijing 2022 dan Paralimpiade musim dingin adalah arena bagi para atlet seluruh dunia. Mereka adalah protagonis sesungguhnya. Mempolitisasi olahraga bertentangan dengan semangat Olimpiade dan merugikan kepentingan atlet semua negara. Bapak Zhao Lijian percaya, di bawah bimbingan semangat Olimpiade dan upaya bersama semua pihak, China akan dapat menghadirkan acara Olimpiade yang sederhana, aman, dan menarik bagi dunia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!